Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, bertemu lagi di obrolan budaya RRI.net dari Kota Makassar. Dan kali ini kita tidak langsung dari studio RRI Makassar, karena kali ini kita langsung datang ke salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Pangkep. Tapi sebelum itu, pastinya Anda bisa mendengarkan kami melalui 92,5 MHz Pro 4 RRI Makassar. Bener, tapi gak hanya itu aja, karena juga bisa dengarkan di RRI Playgo, terus UCTV juga, itu dari channel 130 dan juga di RRI.net. Bener banget. Betul dan sekali. spesial banget juga karena kita hari ini di Pusat Informasi Geologi Maros Pangkep pemirsa. Bagaimana nuansa dari Pusat Informasi Geologi Maros Pangkep ini? Kita saksikan. Sobat budaya, kembali bersama Irsan Lipit dan juga rekan saya Astrid Natania. Bener banget, spesial sekali ya. Yang akan menemani Anda di obrolan budaya RRI.net. Dan kali ini Anda telah menyaksikan di awal tadi bagaimana suasana dan juga apa saja yang ada di Pusat Informasi Geologi Maros Pangkep ini. Nah, tapi ngobrol-ngobrol tentang Maros Pangkep itu adalah nama kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Tidak jauh dari Kota Makassar. Tentunya Kota Makassar, Kabupaten Maros dan juga Kabupaten Pangkep. Sepanjang perjalanan pemandangan yang sangat indah sekali. Jauh banget ya. Kita jalan terus kita pas masuk, wah hijau sekali kiri kanannya. Luar biasa banget sih, perjalanan juga cepat ya tadi. Dan indah banget sih, benar kata Irsan, juga indah banget perjalanan kita sampai ke sini. Banyak banget ya. Yang bikin luar biasa itu adalah gugusan kars yang berdiri kokoh, megah luar biasa. Dan itu sepanjang perjalanan bisa kita nikmati. Kurang lebih 1 jam perjalanan dari Kota Makassar menuju ke Kabupaten Pangkep. Bener banget, tapi nggak hanya itu aja ya yang keindahannya, karena ternyata di sini juga ada bisu ya, yang wah luar biasa banget. Tapi nggak itu aja. Ada tempat apa lagi? wisata di sini itu sangat instagramable sekali. Yang kayaknya kalau kita foto feed Instagram kita bagus banget. Aduh, pokoknya harus deh datang berkunjung di sini. Tapi di sini bukan hanya tentang alamnya, ada budaya, ada tentang bagaimana ilmu pengetahuan bisa Anda gali Bener banget. di Maros dan Pangkep ini. Benar banget, dan spesial juga ada narasumber kita ya pada hari ini. Iya. Yang pertama ada Bapak Prof. Dr. Muhammad Jufri, SPSI, MPSI Psikolog. Ini selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. Bapak, terima kasih sudah datang. Terima kasih atas undangan kehormatan yang luar biasa untuk kami hadir di sini. Terima kasih banyak sekali lagi Pak. Dan kita juga akan menyapa kepada Bapak Dedi Irfan Bahari ST. Beliau adalah General Manager Badan Pengelola Geopark Maros Pangkep. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang. Akan banyak obrolan bersama dengan 2 narasumber kita untuk menggali potensi bagaimana wisata dan juga budaya yang ada di Maros Pangkep ini. Dan pastinya kita akan mengorek warisan dunia Maros Pangkep. Benar banget, jadi buat kamu sahabat budaya, kita akan ngobrol-ngobrol, tapi kita lihat dulu nih yang ada lewat ya, ada selingan dulu. Ada selingan yang satu ini. Angin memiriku pasang pitujui tong-tongana tu saro ataka lupa batumi angin memiri.
ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro4 RRI. Setelah tadi kita sudah memperkenalkan dua narasumber kita pada hari ini, saya menarik karena Sulawesi Selatan itu terkenal dengan tempat wisatanya. Banyak sekali, kalau ke Sulawesi Selatan lengkap. Ada wisata pantai yang bisa Anda kunjungi di Kabupaten Bulukumba. Iya benar banget, tapi Nah, tapi tidak hanya itu aja ya, karena juga kuliner. Itu nggak bisa dilupakan. Kalau kuliner Sulawesi Selatan itu punya ya. Iya. Hampir semua wilayah Sulawesi Selatan punya kuliner yang luar biasa. Benar. Tapi kalau ngobrol tentang wisata dan juga budaya, kalau budaya juga itu banyak kita di Sulawesi Selatan. Contohnya ada di Takalar. Oh iya iya. Ada iya. juga kita di Kabupaten Tanah Toraja. Oh iya benar Iya banget. kan? Itu budayanya sangat luar biasa. Dan kali ini ada yang baru, yaitu kawasan Kars Maros Pangkep. Kalau ngobrol Maros kan sebelumnya, sahabat budaya, Anda mungkin mengenal dengan tempat wisata Banting Murung. Anda juga mungkin mengenal dengan Butterfly Kingdom Oh iya. yang ada di kawasan Masih Banting daerah Murung. sini juga nggak sih Bantimurung? Benar, itu di kawasan Maros. Nah, Maros Pangkep ternyata punya sesuatu yang berbeda yang ternyata ini bisa diakui secara dunia. Makanya kita datang untuk mengungkap nih warisan budaya yang ada di Maros Pangkep yang bertaraf dunia ini. Langsung saja kita coba menyapa bersama dengan Bapak Profesor Dr. Muhammad Jufri, SPSI, MSI, MPSI Psikolog. Pak Prof, mungkin saya karena namanya cukup panjang, saya sapa dengan Pak Prof aja, Pak Prof ya. Silakan. Iya. Ya. Pak Prof, potensi apa sebenarnya yang dimiliki Maros Pangkep ini? Setelah tadi ada Maros itu ada Banting Murungnya, ada Butterfly Kingdomnya, juga banyak tempat wisata lainnya yang ada di Kabupaten Maros dan juga Pangkep. Tapi sebenarnya ada hal yang luar biasa yang bisa kita ungkap kali ini. Iya betul sekali Pak Mas Irsan dan seluruh pendengar kita ya. Jadi betul sekali bahwa di Maros ini sebelumnya yang kita kenal seperti yang tadi disebutkan itu ada Bantimurung. Ini sudah lama sekali kita mengenalnya sebagai satu tempat wisata yang sangat menarik ya. Iya. Ada lean-lean, Leang-leang. kemudian ada tadi itu Taman Kupu-Kupu. Iya. Tapi ternyata ini ada satu pesona alam yang sangat luar biasa yang mungkin selama ini tanda kutip kita lewat-lewat saja tapi kita tidak banyak memberi perhatian untuk itu. Iya. Ya, tapi boleh jadi bukan karena pemerintahnya yang tidak memperhatikan tapi ya kitanya yang mungkin belum punya kepedulian secara langsung. Betul. Nah, kali ini kita dibuat terpesona dengan kita menyaksikan, merasakan bahwa ada satu gugusan kars yang sangat indah yang membentang di sepanjang Maros ini hingga kita tiba di Pangkep. Iya. Iya, seperti yang disampaikan tadi. Dan sebenarnya perhatian pemerintah untuk ini itu sudah luar biasa untuk mendorong kars ini, memperkenalkan taman kars yang ada di Maros di Pangkep. Iya. Ya, itu kita sudah bisa baca, sudah ada peraturan presiden. Iya. Nomor 9 tahun 2019 dan kemudian itu diturunkan dengan berbagai kebijakan yang dilahirkan di beberapa kementerian terkait. Ada di Kementerian ESDM, kemudian ada di PPN, di Bappenas, dan juga di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Semua ini sesuai dengan bidangnya masing-masing telah membuat peraturan-peraturan yang akan memberikan bentuk komitmen dan perlindungan terhadap kars yang ada di Maros dan ada di Pangkep ini. Bahkan secara spesifik kita juga lihat pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga telah menunjukkan komitmen yang sangat kuat dengan melahirkan satu perda, yaitu Perda nomor 3 tahun 2019 terkait kawasan ekosistem esensial. Ya, dan lebih khusus lagi 2 kabupaten yang menjadi tanda kutip pemilik dari warisan dunia yang hebat ini, insya Allah Maros dan
Pemda Pangkep itu juga sudah sangat konsen untuk memberi perhatian ke sini. Iya. Ya, itu sudah ada ketentuan-ketentuan, aturan-aturan yang dibuat. Masing-masing wakil bupatinya itu ditetapkan sebagai ketua satgas untuk pengembangan Kars Maros Pangkep ini. Iya. Dan juga untuk kita di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, Iya. secara khusus kita juga telah membentuk ada satu badan khusus yang ditugasi untuk pengelolaan Geopark Maros Pangkep ini, yaitu dan di sini sudah ada JM-nya sendiri yang kami berdampingan duduknya sekarang. Ada Pak Dedi Irfan sebagai General Manager untuk Geopark Maros Pangkep. Iya. Tentunya sangat panjang nanti obrolan kita nih Pak Prof dan juga bersama dengan Pak Dedi untuk membongkar bagaimana warisan dunia yang Benar ada di banget. Maros Pangkep ini. Nah Pak Prof, tadi itu kan ada potensi-potensi wisata yang sudah disebutkan dan bagaimana dukungan pemerintah selaku Provinsi Sulawesi Selatan bagaimana untuk bisa terus mengembangkan potensi yang ada di Maros Pangkep. Bagaimana dengan potensi budaya? Nah ini yang tadi sempat disinggung juga sama Astrid, ada bisu. Nah mungkin juga para pemirsa dan juga pendengarnya kita mungkin masih penasaran, ada bisu, terus juga ada beberapa budaya. Ini Pak Prof, mungkin boleh disinggung sedikit nggak nih Pak Prof tentang potensi budaya betul yang ada sekali. di sini? Jadi salah satu yang ingin didorong di kawasan destinasi wisata Ramang-Ramang ya Geopark Maros Pangkep ini Iya. adalah mendorong bagaimana budaya lokal yang ada di kawasan destinasi ini itu bisa dihidupkan, bisa dikembangkan. Iya. Ya, beberapa waktu yang lalu misalnya di 2 kabupaten ini aktif menyelenggarakan kegiatan seperti yang dilakukan di Pangkep, itu ada pesta rakyat. Iya. namanya ya. Mencoba untuk mengungkap, menghidupkan kembali seluruh warisan budaya. Iya. Yang sasaran kita itu warisan budaya ini nanti diharapkan bisa menjadi atraksi budaya yang akan menjadi bagian dari pengembangan kawasan Maros Pangkep ini, Ramang-Ramang, sebagai destinasi wisata. Iya. Karena kalau kita bicara tentang wisata, tentu kita tidak bisa lepaskan dari atraksi budaya Betul yang ada, sekali. yang menjadi kearifan lokal yang ada di wilayah tersebut. Iya. Nah ini jadi seperti yang disebutkan tadi itu ada Bisu, bisu ya, iya. itu bisu. Saya kira kalau di Sulawesi Selatan ini tidak ada yang tidak mengenal, bahkan mungkin juga di negara-negara lain yang pernah melihat atraksinya langsung itu pasti tahu. Dan ini adanya hanya ada di Pangkep. Hanya ada di Iya, Pangkep. ada di Pangkep. Makanya tadi kita sempat singgung juga ya, karena memang sangat luar biasa banget Betul. warisan budaya dan aku kayaknya speechless deh. Speechless ya. Tentunya sangat luar biasa nih potensi yang ada di Maros Pangkep Pak Prof. Tapi mengobrol tentang tadi adanya susunan Kars yang sangat luar biasa. Tentunya kalau tidak lengkap kalau kita tidak ngobrol langsung bersama dengan GM-nya yang Iya. paling tahu banyak tentang gugusan Kars yang ada sepanjang Maros Pangkep. Atau juga mungkin Geopark ya, karena mungkin Betul. banyak juga dari para pendengar ya yang kayaknya aduh aku kayaknya sering dengar, tapi kita langsung nanya aja kali ya. Ini dari Pak Dedi. Bukan Pak Dedi, Pak Dedi Aku sebenarnya Irfan, pengen ya. nanya sih, sebenarnya lebih detail lagi sebenarnya Geopark itu sendiri itu apa? Seperti itu. Ya, baik Mbak Astrid dan pemeriksa yang ada. Geopark itu adalah sebuah wilayah ya, yang merupakan sebuah wilayah atau daerah yang merupakan satu kesatuan Iya. Iya. dan yang poin pentingnya adalah sebuah wilayah geografi tunggal. Nah, jadi kenapa saya bilang tunggal? Karena dia kemudian tidak dibatasi oleh administratif, Iya. tapi dilihat pada potensi yang dimiliki. Iya. Nah, berbicara geopark ada 3 komponen dasar dari geopark. Yang pertama adalah geodiversity. Iya. Atau kekayaan geologinya yang terkait dengan landscape bentang alam, jadi termasuk laut, sungai, lembah, puncak gunung, kars. Iya. Nah itu adalah landscape bentang Landscape. alam yang ada di Oke. permukaan. Diversity. Ya, geodiversity. Geodiversity. Ya, Oke. dan yang kedua berbicara tentang kekayaan biodiversity atau flora dan fauna. Oh iya. Nah, yang ketiga berbicara tentang cultural diversity atau budaya.
Nah, tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Kadis, Pak Prof bahwa kita memiliki kekayaan yang luar biasa. Nah, kekayaan dalam konteks geopark itu bisa bermakna kekayaan yang ada dari masa lampau Iya. atau kekayaan yang hadir di masa sekarang. Iya. Itu jadi itu tadi ada 3 pilar dasar dari konsepsi geopark. Kemudian dari petaan potensi yang dimiliki sebuah kawasan itu, kemudian ditariklah sebuah batas imajiner. Iya. Ya, batas imajiner dari sebuah kawasan kemudian dijalankan oleh badan pengelola berbasis pada 3 hal. Yang pertama edukasi, yang kedua konservasi, dan yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat. Iya. Nah, kurang lebih secara konteks geopark seperti itu, mungkin saya perlu juga berikan gambaran sedikit bahwa geopark ini adalah sebuah program yang diinisiasi oleh PBB, kemudian di bawahnya mereka punya satu badan khusus UNESCO. UNESCO. Nah, UNESCO lah yang kemudian menginisiasi program geopark di seluruh dunia. Jadi geopark ini bukan hanya berbicara tentang dalam hal Indonesia, tapi di dunia ini menjadi program dari Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Nah, di bawahnya ada UNESCO, kemudian saat ini di dunia itu ada 161 geopark Iya. di dunia di 44 negara. Wow, 161 geopark di 44 negara. 44 Sedunia. negara. Sedunia. Sedunia. Berarti tidak banyak sebenarnya kalau hitungan sedunia. Dan kita akan berusaha untuk bisa masuk ke sana juga. Betul sekali. Kita karena jumlahnya terbatas, Iya. namanya menjadi sebuah warisan yang bukan hanya dimiliki oleh Maros Pangkep, bukan hanya menjadi milik Indonesia, tapi milik dunia. Tentu kemudian tidak banyak yang bisa sampai ke sana. Betul. Nah, makanya adalah sebuah kehormatan buat Geopark Maros Pangkep diusulkan saat ini oleh pemerintah Republik Indonesia Iya. menjadi salah satu kandidat geopark dunia. Wow. Wow, keren Luar ya. biasa ya. Iya. Tapi memang kalau kita masuk geopark ini, kita langsung lihat di belakangnya Irsan Kars, di belakang saya juga tadi laut ya. Betul. Terus di Dan belakang flora lihat dong, fauna. backgroundnya kita ini luar Iya, biasa sudah benar. menggambarkan bagaimana suasana yang bisa Anda temukan jika Anda datang berkunjung ke lokasi ini. Nah, tapi ngomong-ngomong tentang nama dan juga tentang geopark, yang menarik adalah kenapa namanya Maros Pangkep. Itu kan nama wilayah sebenarnya, nama kabupaten. Tapi kenapa akhirnya dinamakan Geopark Maros Pangkep nih Pak? Apakah ada khususnya atau seperti apa mungkin pertimbangannya? Baik, ya jadi Geopark Maros Pangkep sebenarnya di awalnya sejak kita inisiasi ya di tahun 2015, kemudian bergerak bersama seluruh stakeholder. Waktu itu kita memang mencari sebuah penamaan yang pas yang bisa melingkupi wilayah. Karena ketika berbicara geopark, kita berbicara mengenai bentang alamnya. Sedangkan bentang alam Kars yang ada di kawasan ini tuh memang membentang tidak terpisahkan antara Maros dan Pangkep. Maros dan Iya, Pangkep. jadi kita nggak bisa membedakan yang mana Karsnya Maros, yang mana Karsnya Pangkep. Makanya kemudian kita memberi nama kawasan kita adalah kawasan Geopark Maros Pangkep. Maros Pangkep. Maros Pangkep. Nah, dan juga sahabat budaya, sedikit informasi, gugusan Kars yang ada yang membentang dari Kabupaten Maros hingga Pangkep itu masuk menjadi salah satu, kalau saya nggak salah, urutan ketiga terbesar yang ada di dunia. Dan makanya ini Yang kedua. Yang kedua, wah lebih luar biasa lagi ternyata. 2 terbesar yang ada di dunia dan makanya itu sangat luar biasa dan sangat menarik untuk bisa kita ulik pada hari ini. Benar. Nah, sahabat budaya, ngobrol-ngobrol tentang geopark tentunya banyak objek-objek Astrid. Benar, dan Banyak itu sebenarnya aku pengen tanya ya ke Pak Didi juga. Ini sebenarnya dari geopark sendiri, Iya. itu sebenarnya ada berapa objek sih? Apakah hanya satu? Mungkin ada beberapa orang awam juga ya yang mungkin kurang mengerti. Ini mungkin satu aja atau ternyata ada 2 aja. Tapi ternyata ada beberapa juga ya nggak sih? Iya benar nggak?
Benar, karena kita kayaknya cuma tahu Kars aja, ramang-ramang kayak begitu. Tapi ternyata di belakang itu ternyata sangat banyak juga ya beberapa objek-objek yang ternyata masuk menjadi bagian dari geopark ini. Dari Pak Dedi sendiri mungkin bisa kasih tahu juga ada berapa objek sih sebenarnya di geopark ini? Ya, kalau kita berbicara objek, kembali ke prinsip dasar tadi bahwa inventarisasi potensi kawasan geopark Maros Pangkep itu didasarkan pada 3 hal. Geodiversity, biodiversity, dan cultural diversity. Yep. Nah, kemudian jadi konteks geopark ini kita berbicara bahwa guideline yang ada itu adalah guideline yang bersumber dari guideline UNESCO. Nah, dalam klasifikasinya potensi itu sebenarnya di kawasan Maros Pangkep itu kita memiliki ratusan potensi, Pak. Ratusan potensi. Wow. Cuma Sangat banyak ya. sangat banyak sekali potensi yang kita miliki. Cuma kemudian karena kita berbicara konteks geopark dan salah satu bentuk pemberdayaannya adalah pariwisata, maka menentukan titik potensi yang akan kita bawa ke UNESCO saat ini kami hanya fokus kepada 31 site. 31 site. 31 site yang ada di kawasan Geopark Maros Pangkep. Karena 31 kenapa? aja udah banyak. Iya, Iya, itu luar biasa. Udah luar biasa. Itu membentang dari keseluruhan di wilayah darat, Maros Pangkep dan di wilayah pulau. Pulauan. Ya, kita punya pulau Spermonde yang sangat juga luar biasa. Itu ada beberapa site kita yang ada di sana. Jadi kalau kita berbicara beberapa site, berapa sih site yang kita bawa ke UNESCO? Saat ini kami membawa 31 site. Kemudian ke depannya tentu akan banyak sekali site-site yang akan kita kembangkan lagi. Kita kembangkan di dalam kawasan. Berarti akan masih banyak lagi yang mungkin tidak akan terhitung kali ya. Sangat banyak. Karena ada lebih 100 lebih tadi yang geoset yang bisa digali. Tapi untuk kali ini, untuk bisa diakui oleh UNESCO di bawah 31 dulu. Benar. Nah, nanti kalau sudah diakui baru kita ungkap semuanya deh kalau gitu caranya. Oke, akan banyak obrolan kita tentunya bersama dengan 2 narasumber kita. Masih akan menggali tentang bagaimana potensi dunia yang ada di Maros Pangkep. Tapi sebelum itu, kita saksikan yang mau lewat. Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil, tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Kakek! Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak? Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya. Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah. Iya dong. Rencananya habis kuliah mau ngapain? Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek. Oh ya? Kenapa? Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh. Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk. Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya. Enggak dong, Kek. Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya. Oke, Kek. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perompat RRI.
Sahabat budaya, kita masih di obrolan budaya juga pada hari ini. Spesial kita masih di kawasan Pangkep Maros juga Betul di sekali. Geoparknya. Betul. Dan sebenarnya mau lanjut lagi ya, kita ngobrol-ngobrolnya lagi bareng dengan Bapak Prof. Ini bagaimana sih dari pemerintah juga ya tentang regulasinya nih terhadap potensi wisata yang ada di Sulawesi Selatan. Iya, silakan Pak Prof. Iya, baik sekali, Mbak. Jadi memang seperti yang dijelaskan tadi Pak Didi sebelumnya bahwa di kawasan Kars Maros Pangkep ini itu sangat kaya dengan potensi yang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata. Iya. Ya. Nah, kita sendiri lihat sendiri alamnya itu memang sangat luar biasa ya. Tetapi tentu pemerintah akan mendorong mengembangkan ini secara bertahap ya. Nah, kita juga tentu harus mendapatkan dukungan dari pengembangan infrastruktur yang ada dan tentu keterlibatan dua daerah kita ini yaitu Pemda Maros dan Pemda Pangkep itu bersinergi dalam hal ini untuk mendorong pengembangan infrastruktur yang ada di Kars Ramang-Ramang di Geopark Maros Pangkep ini ya. Nah, tentu di sana sudah ada perannya. Bahkan kita telah memetakan ya di Sulawesi Selatan ini sendiri kalau kita lihat kita sudah membagi 3 zona ya. Jadi ada zona utara, di sana ada Tanah Toraja ya. Toraja ya di sana dan daerah-daerah sekitarnya. Kemudian untuk zona tengah itu ada Makassar yang juga di dalamnya Maros dan Pangkep. Ya. Dan untuk zona selatan itu ada Bira sampai ke Kabupaten Kepulauan Selayar. Nah, khusus untuk Makassar yang tadi di dalamnya itu bergabung dengan zona Makassar untuk Maros dan Pangkep ini memang salah satu yang menjadi pusat perhatian dan sekarang ini boleh dikatakan menjadi prioritas andalan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang ingin didorong itu adalah Geopark Maros Pangkep ini. Betul. Ya. Nah, tadi sudah dijelaskan Pak GM bahwa sejak digagas dari tahun 2015 yang lalu sampai hari ini kita melihat komitmen itu tidak pernah surut ya. Ya, tidak pernah surut. Kita di kantor pun misalnya di Dinas Kebudayaan Pariwisata itu sudah membangun sudah menetapkan ada badan pengelola Geopark ya. Dan badan pengelola Geopark ini juga terus-menerus kita bekerja sama, kita dorong untuk mengembangkan SDM-nya mereka agar makin lebih bagus, lebih hebat lagi. Contoh misalnya beberapa waktu yang lalu kami mengajak teman-teman para pengelola Geopark, juga beberapa teman-teman dari kelompok sadar wisata yang ada di daerah destinasi Geopark Maros Pangkep ini, kita benchmark, belajar ke teman-teman yang telah lebih awal mendapatkan pengakuan sebagai UNESCO Global Geopark, yaitu tempatnya di Gunung Kidul. Di Yogyakarta di Yogyakarta. Teman-teman di sana belajar berdiskusi bersama dengan para pengelola Geopark yang ada di Gunung Sewu dan juga bertemu dengan teman-teman para pengelola desa wisata ya, kelompok-kelompok pemuda yang baik itu kelompok pemuda yang menjadi bagian dari masyarakat sadar wisata ya, dan juga teman-teman yang langsung menjadi pengelola di situ. Ya, jadi saya yakin teman-teman dari Badan Pengelola itu mendapat banyak sekali pelajaran berharga dengan kita bertemu kurang lebih 2 hari, belajar melihat bagaimana mereka persiapannya untuk bisa menjadi UNESCO Global Geopark. Karena ini kita sangat berharap ketika nanti tim UNESCO datang ke sini melakukan penilaian langsung untuk melihat itu, ya tentu kita semua berharap Geopark Maros Pangkep ini bisa benar-benar tercatatkan sebagai warisan dunia. Ya, itu khusus untuk ini ya. Nah, di lain pihak kami juga melihat bahwa kebijakan pemerintah saat ini juga didorong melalui pengembangan Badan Promosi Pariwisata Daerah ya. Nah, khusus untuk kita di Sulawesi Selatan, alhamdulillah Bapak Gubernur telah mengeluarkan surat keputusan untuk pendirian badan ini. Dan beberapa bulan lalu Badan Promosi Pariwisata Daerah itu juga dilantik oleh pemerintah provinsi dan sekaligus disaksikan oleh Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, ini sangat luar biasa bagi kami, ini sebuah surprise ya. Dan tentu di dalamnya itu juga diharapkan badan promosi ini akan ikut mendorong penguatan dan mempromosikan Geopark Maros Pangkep ini kepada dunia dan kepada
provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Aduh, Nah, luar biasa. tentu itu beberapa kebijakan dan satu lagi untuk mendorong pengembangan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa wisata yang berada di kawasan Geopark Maros Pangkep ini, Iya. kita juga didukung dan bekerja sama dengan tim penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, jadi ibu-ibu dari PKK ini juga turun langsung bersama dengan kita semua untuk melakukan pendampingan, Iya. memberikan pelatihan bagi ibu-ibu yang berada di kawasan destinasi wisata, Iya. agar mereka itu bisa mengembangkan industri kreatif, ya, mungkin itu dia yang diambil dari potensi yang ada di sana untuk menjadi souvenir, ya, bisa iya, di, iya. kerajinan, Iya. ada olahan makanan, minuman dan seterusnya yang mungkin itu nanti bisa disiapkan untuk menjadi salah satu oleh-oleh yang Iya. nanti bisa Untuk dibawa wisatawan pulang ya. oleh pengunjung yang datang berwisata benar. ke Geopark Maros Pangkep ini, khususnya di Ramang-Ramang gitu ya. Iya. Oke. Sangat luar biasa, sangat lengkap sekali penjelasan dari Pak Prof. Berarti jelas ya bagaimana pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mendukung bukan hanya dari kebijakan, bahkan tadi SDM dari Sulawesi Selatan sendiri yang berhubungan dengan wisata juga telah dilatih, telah banyak berkunjung, ada study tournya juga. Pokoknya lengkap sekali. Dan ngomong-ngomong tentang desa wisata nih Pak yang sudah disinggung sebelumnya. Itu kan menjadi program nasional dari Ya, Kementerian betul, Pariwisata betul dan juga sekali. Ekonomi Ya. Kreatif. Nah, ini apakah nanti akan mampu mengangkat perekonomian yang ada di sekitar wilayah, Pak? Iya, betul sekali. Jadi ini memang menjadi satu program unggulan juga di Iya. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pengembangan desa wisata. Desa wisata. Ya. Nah, baru-baru ini saja kita lihat di 2021 kemarin ya, desa-desa wisata kita itu dikompetisikan dengan melalui 3 tahapan. Iya. Mulai dari peringkat 300. Nah, ketika itu pada saat peringkat 300 itu ada kurang lebih 36 desa kita di Sulawesi Selatan yang masuk ke peringkat ini. Bisa masuk di peringkat itu dan salah satunya itu ada desa wisata yang juga berada di kawasan Ramang-Ramang Geopark Maros Pangkep ini. Iya. Ada di sana. Sayang sekali ketika masuk di peringkat 100 besar dan 5 besar, Iya. di sana untuk desa yang di Ramang-Ramang itu belum bisa masuk dalam kategori itu. Nah, tapi saat ini kita mau sampaikan bahwa upaya kita untuk mendorong pengembangan desa wisata di kawasan destinasi Geopark Maros Pangkep ini terus kita upayakan, terus kita lakukan. Bahkan beberapa waktu lalu kita juga ada komunikasi dan kerjasama dengan teman-teman dari Politeknik Iya. Pariwisata Makassar, Iya. ya, Poltekfar, dan juga menurunkan mahasiswa dan dosen-dosen mereka untuk melakukan pendampingan di desa wisata yang berada di kawasan Ramang-Ramang. Ya, jadi mereka ini kita harapkan betul-betul siap ya. Kenapa? Karena ketika nanti ini Geopark Maros Pangkep sudah dicatatkan sebagai warisan dunia, yakin saja bahwa akan semakin banyak orang yang datang berkunjung ke Sulawesi Selatan, Iya. khususnya ke Maros Pangkep ini. Nah, untuk itu tentu kita harus siap untuk menyambut kedatangan mereka dengan berbagai persiapan yang lebih baik lagi. Iya. Ya, masyarakat kita harus lebih ramah, siap untuk menyambut kedatangan tamu-tamu yang datang. Iya. Faktor keamanan tentu harus diperhatikan. Transportasi baik itu dari dan ke sana itu juga harus dipastikan Iya. baik dan menyenangkan bagi para pengunjung. Dan yang terpenting kita juga ingin mendorong mungkin di sana nanti ada orang yang ingin bermalam Iya. di kawasan Kars Maros Pangkep ini, Geopark, ya kita harus mendorong ada homestay, ada fasilitas restroom atau toilet yang juga harus representatif memberi rasa nyaman bagi penggunanya. Waduh. Nah, ini semua yang tentu harus kita lakukan dan mohon maaf tentu secara bertahap kami bekerjasama dengan seluruh unsur terkait harus mendorong pengembangan SDM yang Iya. ada di Maros Pangkep khususnya yang berada di kawasan destinasi Iya. supaya kita bisa lebih siap untuk menerima kehadiran para wisatawan kita yang akan menikmati berlibur berwisata di kawasan Geopark Maros Pangkep ini. Iya, saya kira begitu.
itu. Waduh, Pak Hasan. jadi tidak sabar tentunya sahabat budaya untuk bisa menyaksikan bagaimana kemegahan dari kawasan Geopark Maros Pangkep ini. Tapi ngobrol-ngobrol tentang tempat wisata nih Astrid. Benar. Ini Ke kan Pak Dedi Geopark. kayaknya kita nanya juga ya. Betul. Benar. Ini tentang objek wisata. Ya, Apakah benar. Geopark sendiri itu bisa kita sebut sebagai objek wisata kah? Dan mungkin juga ada yang pengen nanya, ini kalau misalnya dalam situ ada apa aja sih geosite-nya? Kayaknya Betul. masih pada penasaran. Karena Ya. tentunya yang menonton kita ini kan se-Indonesia pasti akan Iya. penasaran apakah Iya. kita datang ke sana untuk wisata aja nih Iya, dan atau pasti mungkin ada hal lain. Iya, dan penasaran juga isinya apa aja sih di geosite-nya, Betul. benar nggak sih? Pak GM paling tahu Benar. biasanya. Boleh nih Pak. Ya, baik. Menjawab dari pertanyaan tadi dari Mbak Astrid dan Mbak Irsan, salah satu tempat ya saya jawab bahwa salah satu tempat kita berada saat ini di mana kita melaksanakan kegiatan ini itu berada di salah satu pusat informasi geopark, geologi Geopark Maros Pangkep yang terbaik yang ada di Indonesia Timur. Jadi ini adalah salah satu museum informasi yang terbaik yang ada di Indonesia Timur, dan kita di ruang belakang itu kita memiliki theater room, ya visual room yang kemudian yang hanya ada di Indonesia Timur. Waduh. Nah, jadi kalau kita berbicara tadi mengenai titik-titik destinasi, nah sebagian besar karena Geopark tadi berbicara mengenai potensi 3 hal tadi, sebagian besar itu memang adalah destinasi wisata. Tapi tidak semua site yang ada dalam Geopark itu adalah destinasi wisata. Nah, sebelumnya dia tidak dikategorikan destinasi wisata karena dia masuk dari sisi misalnya pendekatan edukasinya. Contoh misalnya kita punya geosite namanya geosite Sungai Barutung di Bantimurung, Malaka. Nah, daerah itu bukan sebelumnya adalah destinasi wisata, tapi kemudian karena konsep Geopark salah satu pemberdayaannya adalah melalui pendekatan pariwisata, sehingga site ada di kawasan Bantimala juga kemudian kita dorong untuk punya nilai yang bisa diketahui oleh masyarakat. Nah, jadi contoh misalnya geosite Bantimala yang saya sampaikan, jadi ada beberapa site yang ada di kawasan Geopark Maros Pangkep yang masuk dalam kategori site edukasi. Jadi itu khusus untuk edukasi, dan kemudian ada site juga yang ada karena dia merupakan site konservasi. Ya, jadi di sana kita kemudian berbicara bahwa ketika kita datang berkunjung, yang kita lihat adalah bagaimana di daerah Helena Sky Bridge, itu ada di kawasan Bantimurung, itu ada tempat penangkaran kupu-kupu. Kita kenal The Kingdom of Butterfly. Ya, dan kemudian dari sisi lain konservasi yang saya maksud ada jadi ada beberapa destinasi. Misalnya dia adalah destinasi yang dibuka untuk wisata, misalnya Gua Mimpi yang ada di kawasan Bantimurung. Tapi ada juga gua yang kami tidak buka untuk wisata karena dia adalah gua konservasi. Jadi misalnya itu, yang ada di kawasan Taman Arkeologi Leang-Leang. Nah, itu tidak dibuka untuk umum, untuk wisata, tapi dibuka memang dikonservasi sedemikian rupa, dijaga sehingga terjadi pembatasan di dalam aktivitasnya. Gitu. Waduh, berarti lengkap dong Pak ya. Ada wisata, ada budaya, ada konservasi dan juga edukasi di dalamnya. Itu lengkap sekali. Jadi tidak salah kalau misalnya warga Indonesia untuk bisa datang menikmati apa yang ada di sini. Tapi Astrid, tadi sudah disinggung oleh Pak Prof ini, ternyata kawasan Geopark ini itu didaftarkan di UNESCO. Aduh, kalau UNESCO tahu itu dong dari ya. tadi udah pengen tanya juga. Udah gerem banget nih, kayaknya pengen UNESCO. tahu. Iya. Nah itu kan Pak, ini kan kalau misalnya UNESCO tentunya diakui oleh dunia. Nah kalau diakui oleh dunia itu tentunya ada hal-hal yang harus dipersiapkan. Nah apa sih sebenarnya yang dinilai dari UNESCO sampai bisa menjadikan kawasan Geopark Maros Pangkep ini adalah warisan dunia? Iya,
Jadi ada 4 hal ya yang menjadi poin penting penilaian secara garis besar. Yang pertama adalah harus kawasan ini tuh memiliki international value atau nilai yang bertaraf internasional. Harus ada nilai yang bertaraf internasional. Jadi kawasan kita tadi kita sudah sampaikan bahwa di awal bahwa Pak Prof sudah sampaikan bahwa ini adalah kawasan kars terbesar kedua di dunia. Betul. Dengan sistem namanya towering cars. Apa Tower tuh, Pak? cars. Jadi cars yang ada di Jawa, kalau teman-teman ke Jawa, yang ada di sana itu carsnya dia membentuk seperti perbukitan-perbukitan yang orang bilang apa ya, bukit-bukit landai. Oke, Landai. Ya kayak bukit-bukit bukit Teletabis gitu ya, Iya, bukit-bukit landai. benar-benar, iya. Nah kalau di sini di Maros Pangkep itu namanya tower cars. Jadi dia menjulang tinggi. Keunikannya itu yang khas yang ada di kawasan Geopark Maros Pangkep. Jadi landscape-nya kita tower cars dan itulah yang salah satu bernilai internasional atau international value. Dan menurut guideline UNESCO, sesuatu yang kita klaim bernilai internasional itu harus bisa dibuktikan secara saintifik. Melalui harus ada sebuah kajian ilmiah. Nah, sangat banyak researcher dunia yang sudah menulis tentang kawasan tower cars yang ada di Maros Pangkep ini. Dan kemudian yang kedua, kita punya kawasan Bantimurung Malaka yang ada di Pangkep juga. Itu juga ada batuan yang umurnya itu 500 juta tahun. Yang seharusnya itu ada di 6.000 meter di bawah permukaan dan kemudian bisa tersingkap di permukaan. Nah itu adalah bukti bagaimana proses terbentuknya Pulau Sulawesi ini. Jadi Pulau Sulawesi yang kita tempati ini, kalau kita mau lihat bagaimana proses pembentukan awalnya, nah kita bisa saksikan ke sana. Iya. Jadi itu tadi saya cerita dari sisi international value. Jadi ada yang bernilai internasional dan itu dibuktikan melalui riset. Jadi makanya kemudian tadi disampaikan Prof bahwa peran universitas itu sangat mendukung dalam ini. Baik dalam inventarisasi ataupun dalam implementasi program. Kedua harus sebuah yang dinilai adalah punya nggak badan pengelola. Ya, jadi sebuah kawasan geopark harus memiliki badan pengelola. Yang ketiga adalah yang dinilai adalah punya nggak visibility. Nah, visibility ini tadi sudah disampaikan Pak Prof bahwa sebuah kawasan yang mempunyai nilai internasional harus bisa dijelaskan dan diketahui oleh masyarakat. Makanya visibility yang dimaksud itu ada gerbang, ada papan petunjuk arah, penanda marka bahwa kita ke kawasan ini sekian ratus meter. Nah kalau kita masuk nih contoh dari arah Bandara Sultan Hasanuddin, begitu kita belok kanan masuk ke Maros sudah ada papan besar tuh warna coklat. Ada tadi kawasan Geopark Maros Pangkep. Nah, betul ya. Kita masuk ke Pangkep, lurus terus di sepanjang jalan itu tertulis 500 meter geosite ini, 200 meter geosite ini. Ya, itu adalah support yang diberikan oleh pemerintah provinsi, Dinas Perhubungan dan Dinas Pariwisata. Jadi visibility yang ketiga dan yang keempat adalah sebuah kawasan geopark melalui badan pengelolanya harus punya jejaring atau networking. Nah, salah satu bentuk dukungan networking juga dijelasin tadi Prof adalah melalui benchmarking. Melalui benchmarking kami dibawa ke Gunung UNESCO Global Geopark Gunung Sewu untuk belajar di sana. Itu sebagai bagian daripada membangun relasi, networking, jaringan dengan geopark yang sudah ada. Jadi 4 poin tadi itu yang menjadi prasyarat mutlak sebuah kawasan untuk dinilai. Jadi saya kira kita apa yang disebutkan tadi Pak GM itu insya Allah kita semua sudah bisa buktikan. Kita bila sudah miliki itu semua ya. Tinggal kita menunggu kehadiran tim penilai dari UNESCO dan ini juga yang terus kami dorong berkomunikasi dengan baik kedua pemerintah daerah, Maros dan Pangkep, supaya betul-betul kita terus-menerus mempersiapkan ya dengan baik supaya pada waktunya nanti ketika kita dilakukan penilaian
semua syarat-syarat yang dibutuhkan itu bisa kita tunjukkan dengan bukti-bukti yang lebih lengkap lagi. Mohon doa, dukungan dari kita semua. Amin, amin. Kita doain juga ya. Betul. Iya, Untuk karena bisa- emang luar biasa. Bisa diakui secara internasional dengan UNESCO. Akan banyak obrolan kita pastinya tentang bagaimana sih asesmennya yang udah disiapin. Karena kan mau datang nih UNESCO-nya untuk Iya. bisa menilai nanti kawasan karsnya. Tapi nanti ya kita lihat dulu ada yang ingin lewat. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perompat RRI. Sahabat budaya, kita masih di Pusat Informasi Geologi Maros Pangkep dan kita masih ngobrol juga dengan narasumber kita. Dan tadi sudah disinggung tentang UNESCO, tapi dari Geopark sendiri apakah persiapan yang sudah dilakukan atau bagaimana nih? Iya, kami dari Badan Pengelola Geopark Maros Pangkep tentu melakukan sangat banyak persiapan terkait rencana kedatangan 2 tamu agung ya dari UNESCO sebagai asesor yang akan hadir di kawasan kita Geopark Maros Pangkep ini. Sejak 2020, 2021 kita juga sudah benar-benar mempersiapkan diri, termasuk tadi sudah disampaikan Prof adalah di tingkat kabupaten Maros dan Pangkep dibentuk yang namanya Pokja, Satuan Tugas, Kelompok Kerja kedatangan asesor UNESCO yang diketuai langsung oleh masing-masing wakil bupati yang ada di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep yang membawahi organisasi perangkat daerah yang ada di masing-masing kabupaten. Itu untuk memperdetail tugas dan fungsi kerja di masing-masing di kawasan Maros Pangkep. Kemudian yang kedua, kami secara berkala melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi dan seluruh stakeholder. Karena kawasan Maros Pangkep ini stakeholdernya banyak sekali. Ada Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung, ada Badan Pelestarian Cagar Budaya, ada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, ada PT Semen Tonasa, industri ya, ada PT Semen Bosowa, kemudian ada masyarakat juga di dalam, sehingga stakeholder ini kemudian kita sering berkoordinasi melalui proses yang namanya kita sosialisasi secara berkala. Nah, apa yang kita sosialisasikan adalah kita sudah membuat jalur itinerary, draft jalur itinerary, artinya adalah kita membuat sebuah runutan waktu selama kurang lebih 4 hari 3 malam. Jadi kita membuat rundown kedatangan asesor untuk 4 hari 3 malam selama mereka berada di kawasan Geopark Maros Pangkep. Mulai dari kita sudah membuat rundown secara detail, mulai dari Jakarta tiba ke Makassar, harus diinap di mana, harus kemudian bagaimana standarnya, bagaimana transportasinya, siapa yang bertugas A, siapa yang bertugas B. Kita membuat matriks kerja. Wow. Jadi kita detailkan seperti itu. Jadi 4 hari 3 malam asesor itu kita sudah buatkan listnya, siapa yang bertanggung jawab di ini, siapa bertanggung jawab di sini, bagaimana proses penganggarannya di tingkat provinsi, kabupaten, kota, kementerian pusat bertanggung jawab apa. Jadi kita sudah sampai pendetailan seperti itu. Sampai siapa yang harus menari, nanti persembahannya seperti apa, itu sudah kita detailkan. Oke, tadi udah dikasih tahu ya?
ketika di Maros. Iya. Seperti apa dan ketika nanti sudah sampai ke Pangkep, ya itu sudah disiapkan semua. Pangkep misalnya Pak Bupati menyebut itu akan disambut dengan pasukan berkuda dan setelah itu akan langsung menyaksikan atraksi yang tadi disebut di awal itu Bisu. dari bisu. Ada bisu. Kita boleh diundang nggak sih Pak? Kita boleh kali Pak kita diundang. Oh iya, siap. Dan saya kira bisa saja. RRI.net mungkin harus hadir di menjadi situ bagian untuk ya dari menjadi peliputan. bagian untuk menginformasikan semua keadaan itu kepada publik gitu ya. Iya. Tapi tadi udah ngomongin persiapannya memang sudah sangat siap ya, sudah sangat luar biasa, sudah sangat mendetail. Tapi pengen tahu kapan sih datangnya? Ya, memang kedatangan asesor UNESCO secara normal kita jadwalkan itu di bulan Juni 2021 kemarin. Iya. Nah, karena setelah kita mengirim dokumen ke UNESCO, kemudian UNESCO akan mengirimkan 2 orang asesornya untuk memastikan bahwa dokumen yang kita kirim itu benar nggak kondisinya di lapangan. Seperti ini. Untuk membuktikan itu mereka akan turun ke lapangan. Harusnya karena itu di Februari sampai November tahun kemarin. Karena kondisi COVID, kemudian gerbang kedatangan internasional Indonesia ditutup untuk keperluan kunjungan tourism, sehingga sampai saat ini terakhir kami berkomunikasi dengan Mas Menteri, Kemenparekraf bertanya langsung tentang kapan rencana gerbang internasional dibuka. Nah itu juga masih menunggu perkembangan kondisi COVID. Jadi poinnya adalah dari UNESCO, dari hasil Virtual Advisory Mission, jadi kemarin kita ada kegiatan namanya Virtual Advisory Mission sebagai rangkaian dari gladi bersih untuk kedatangan asesor UNESCO. Jadi itu langsung selisih 6 jam antara Maros Pangkep live dengan Paris. Kita live selisih 6 jam Virtual Advisory Mission, dan di sana UNESCO sampaikan bahwa mereka akan datang paling lambat sebulan setelah gerbang internasional dibuka. Paling lambat sebulan tentang itu. Waduh, semoga cepat datangnya dan sukses pastinya bisa ter-ACC. Sudah sangat siap pastinya bagaimana pemerintah Sulawesi Selatan dan juga Geopark Maros Pangkep untuk menyambut kedatangan dari tim asesor UNESCO untuk bisa mencatatkan menjadi geologi yang Geopark warisan budaya yang ada di dunia. Warisan dunia lebih tepatnya. Warisan betul dunia. sekali. Tapi sebelum itu karena ini sudah memasuki penghujung acara kita akan mendengarkan ada closing statement. Mungkin terlebih dahulu kita akan dengarkan dari Pak Prof. Saya persilakan Pak Prof. Apa yang ingin disampaikan? Iya, jadi Geopark Maros Pangkep ini satu titipan ciptaan Allah yang sangat luar biasa, milik Indonesia, milik Sulawesi Selatan yang kebetulan ditempatkan posisinya di Maros dan Pangkep. Karena ini milik bersama, maka kita harus menunjukkan perhatian, dukungan, doa bersama agar proses penyambutan dan penilaian dari tim UNESCO bisa terselenggara dengan baik, bisa datang tepat waktu dan melakukan proses penilaian itu dengan baik, dan dukungan masyarakat, dukungan semua pihak, utamanya pemerintah kita tentu kita harapkan proses itu akan dapat berjalan dengan baik, dan pada waktunya kita sangat mengharapkan keputusan terbaik dari UNESCO mencatatkan Geopark Maros Pangkep sebagai UNESCO Global Geopark. Yang kedua tentunya di Indonesia, dan kalau ini bisa terjadi, insya Allah tentu kita sangat berharap Sulawesi Selatan memiliki satu warisan dunia yang akan sangat fantastis, yang akan sangat luar biasa, bisa menarik kunjungan wisatawan dari dalam negeri maupun mancanegara untuk lebih banyak datang ke Sulawesi Selatan. Amin. Itu dari aspek wisatanya, dan tentu juga kita harapkan kehadiran Geopark ini sekaligus sebagai laboratorium terbesar di dunia yang akan menjadi pusat edukasi, pusat riset, penelitian, dan juga untuk konservasi, dan juga bisa memberdayakan kehidupan masyarakat kita khususnya berada di wilayah destinasi Maros dan Pangkep, dan tentu Sulawesi Selatan pada umumnya. Demikian, terima kasih banyak.
Amin. Dan selanjutnya dari Pak Dedi. Ya, sebagai closing statement, pertama saya mau sampaikan kepada pemirsa dan kita semua bahwa kami dari Badan Pengelola Maros Pangkep tentu selalu berharap besar bahwa kerja-kerja ini bukan hanya menjadi bagian dari tanggung jawab kami, tapi kami mengajak kepada seluruh masyarakat, ya, baik yang ada di kawasan Maros Pangkep, Sulawesi Selatan atau Indonesia, karena kita sekarang sedang diusulkan sebagai warisan dunia yang mewakili Indonesia. Jadi tidak berbicara Maros Pangkep, kita harus siap. Masyarakat Maros Pangkep harus siap menjadi bagian dari masyarakat dunia. Kita semua harus siap untuk menjadi bagian daripada masyarakat dunia. Salah satunya adalah tentu bagaimana kemudian kami selalu mengajak kepada tentu peran anak muda yang ada di kawasan Maros Pangkep untuk kemudian bisa terlibat lebih banyak, mengenali potensi dan merasa memiliki dan bangga terhadap kawasan yang mereka punyai. Ada satu hal yang menjadi poin penting bahwa lukisan dinding gua tertua di dunia itu kemudian ditemukan di kawasan Geopark Maros Pangkep, yang menjadi salah satu bukti prasejarah bahwa manusia zaman dulu 40.000 tahun yang lalu menulis sebuah pesan yang diletakkan di dinding gua seperti yang ada di belakang kita nih, untuk bercerita apa yang terjadi di masa itu untuk disampaikan kepada kita. Dan kita menerima pesan informasi itu 40.000 tahun kemudian. Dan itu kemudian ada di halaman rumah kita di kawasan Geopark Maros Pangkep. Saya yakin tidak ada anak muda satupun yang tidak memiliki media sosial. Mereka berbicara di dinding-dinding wallnya, di Facebook, di Twitter, di Instagram, di sosial media tentang pesan-pesan yang mereka sampaikan. Tapi apakah ada yang bisa menjamin bahwa 40.000 tahun ke depan pesan itu akan sampai ke generasi berikutnya? Belum tentu. Belum tentu. Kita di halaman rumah kita ada pesan yang sampai 40.000 tahun yang lalu. Makanya harusnya kita berbangga diri, mempunyai kekayaan yang luar biasa yang menjadi lukisan tertua di dunia. Kita harus sering-sering datang mengunjungi kawasan kita sendiri dan bangga tentang itu. Yang kedua, saya mau sampaikan bahwa kalau kemudian secara agama kita sebagai Muslim itu punya kiblatnya ke Mekah, ya, kemudian menjadikan tanah suci, tanah haram Madinah Mekah sebagai tempat kita untuk sebagai kiblat kita. Kemudian orang Kristiani menjadikan Yerusalem sebagai kota sucinya mereka, maka arkeolog di dunia itu menjadikan kawasan Geopark Maros Pangkep ini sebagai tanah suci mereka. Jadi arkeolog di dunia itu belum sah sebagai seorang arkeolog ketika mereka tidak datang dan berkunjung ke kawasan Geopark Maros Pangkep. Itu yang luar biasa. Terima kasih. Luar biasa sekali. Sampai speechless kita. Paling ini sudah closing statement. Betapa luar biasanya potensi wisata dan juga budaya yang ada di Maros dan Pangkep. Dan waktu juga yang membatasi kita, sahabat budaya. Saya Irsan Lipit beserta dengan rekan saya Asri Natania, dan demikian juga kebersamaan kita di obrolan budaya di RRI.net, dan kita juga membahas tentang mengungkap ya warisan budaya Maros Pangkep. Dan sudah terungkap semua tadi bagaimana potensinya. Kita berdua pamit mewakili dua narasumber kita. Tentunya terus saksikan kita di RRI.net. Tonton yang Anda dengar.